وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati ibu-ibu, para ummahat wal akhwat ingkang mugi-mugi tansah diporahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan rahmat limpahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kembali materi kita, kajian fikih pendidikan anak, kajian parenting di kesempatan hari ini tanpa adanya suatu halangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul atau tema kajian kita di pagi hari ini adalah jejak ibu dalam jiwa anak. Jejak seorang ibu dalam jiwa anak. Sebuah tema yang sangat penting, terutama bagi kita seorang ibu yang ingin meninggalkan jejak dalam jiwa anak. Yang nanti insya Allah akan kita bahas kira-kira jejak apa saja yang membekas dalam jiwa anak. Yang ini tentunya menjadi harapan setiap ibu. Bagaimana berusaha memberikan jejak yang positif dalam jiwa anak. Karena sesungguhnya tidak ada peran yang lebih mulia, tidak ada yang lebih dalam memberikan pengaruh terhadap kehidupan seorang anak selain peran seorang ibu. Jadi yang paling besar memberikan jejak, paling besar memberikan pengaruh adalah ibu. Yang mana dari rahim ibu lahirlah kehidupan. Dari pelukan seorang ibu akan tumbuh ketenangan. Bahkan dari lisan seorang ibu yang mengalir dengan doa-doa yang itu menjadi benteng dalam perjalanan anak.
karena ibu adalah madrasah pertama. Ibu adalah madrasah, tempat anak belajar tentang arti cinta, arti iman, arti kesabaran. Yang mana nilai-nilai yang ibu tanamkan sejak kecil dalam jiwa anak, jadi nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil ini akan meninggalkan jejak abadi dalam jiwa anak. Jejak yang akan membentuk cara berpikir, cara merasakan sesuatu, cara anak melihat dunia, menyikapi dunia, menghadapi ujian. Sehingga seorang ibu yang solehah itu adalah sumber ketenangan bagi rumah tangga, cahaya bagi masa depan anak-anaknya. Bagaimana tidak nih kalau kita renungkan bagaimana setiap kelembutan, setiap doa, bahkan setiap air mata seorang ibu tidak akan pernah sia-sia. Yang mana doa yang tulus, doa yang sangat ikhlas, bahkan doa yang diiringi dengan air mata, betapa sering sajadah niku sering basah di sepertiga malam terakhir mendoakan anak-anaknya. Yang itu adalah doa yang dipanjatkan ketika kening ini menyentuh sajadah, itu bisa jadi sebab anak itu sukses hidupnya di dunia dan di akhirat. Jadi ini, jadi kan biasanya untuk meninggalkan jejak itu kan biasanya ketika orang akan pergi, menunjukkan bahwasannya meskipun seorang ibu itu telah tiada, tapi akan memberikan jejak yang akan tumbuh menjadi kekuatan dalam jiwa anak. Makanya pada tema kita hari ini, jejak ibu dalam jiwa anak, intinya pun apa? Mengajak kita semua, khususnya para ummahat, para ibu-ibu, untuk merenungi betapa dalamnya pengaruh hati, akhlak dan keteladanan seorang ibu terhadap masa depan buah hatinya. Maka di sini adalah sebuah renungan bagaimana jejak-jejak tersebut adalah jejak-jejak yang terukir indah dalam jiwa anak, bahkan terpahat, terpatri dengan kuat yang menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan dunia. Kira-kira apa saja jejak yang sangat berpengaruh di dalam jiwa anak? Ini yang akan kita bahas. Jejak apa saja yang bisa ditanamkan dalam jiwa anak? Yang pertama, jejak kasih dan spiritualitas ibu. Ini jejak kasih dan spiritualitas ibu.
Yang mana ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah, tidak ada kasih sayang yang sebanding dengan kasih sayang seorang ibu. Bagaimana seorang ibu niku nggih mencintai tanpa syarat, memberi tanpa mengharap balas, mendoakan tanpa henti, sehingga jejak kasih seorang ibu tidak hanya melekat dalam kenangan, tapi juga membentuk jiwa, membentuk karakter, membentuk spiritualitas anak. Karena ibu adalah madrasah pertama yang membentuk arah hidup, yang membentuk keyakinan anak terhadap Rabb-nya. Sehingga kita lihat bagaimana jejak kasih ibu dan jejak spiritualitas seorang ibu itu terlihat dalam beberapa hal. Di antaranya adalah doa ibu yang tidak pernah berhenti. Itu adalah ternyata energi yang tak terlihat dalam hidup anak. Yang mana doa ibu adalah kekuatan yang tidak tampak. Kekuatannya yang enggak tampak, namun efeknya jadi nyata, efeknya dalam kehidupan seorang anak. Banyak keberhasilan, keselamatan, ketenangan yang dialami seorang anak sejatinya adalah merupakan pantulan doa seorang ibu yang tak pernah lelah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan agar kita para ibu-ibu tidak lupa untuk terus mendoakan putranya. Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama adalah dakwatul madlum, doa orang yang terdolimi. Jangan sampai mendolimi orang lain. Ketika orang lain tidak terima dengan kedoliman, maka dia bisa mendoakan kecelakaan bagi orang yang mendolimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang safar. Ketika kita safar pun jangan lupa mendoakan anak-anak kita. Wa doaul walid, dan doa orang tua untuk anaknya. Ini menunjukkan bahwasannya doa ibu memiliki daya spiritual yang luar biasa. Ketika ibu mengangkat tangan di malam hari, mungkin anak sedang terlelap atau bahkan lalai, tapi Allah mengangkat doa itu dan menjadikannya sebab kebaikan bagi sang anak. Betapa banyak anak yang diselamatkan dari kesesatan karena doa ibu. Selamat dari apa? Kesesatan karena doa ibu. Selamat dari pengaruh teman yang buruk karena doa ibu. Selamat dari fitnah karena doa ibu. Betapa banyak anak dimudahkan rezekinya karena doa ibu. Anak disembuhkan dari penyakitnya karena doa ibu.
anak mendapatkan hidayah setelah bertahun-tahun ibunya memohon dengan air mata, sehingga air mata ibu itu adalah cahaya hati bagi anak. Setiap tetesan air mata ibu yang tertumpah dalam doa, kesabaran dan perjuangan, itu adalah bukti cinta yang terdalam, yang mana Allah menanamkan dalam hati ibu kelembutan yang luar biasa agar ia menjadi sumber kasih dan cahaya bagi anaknya. Kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah menggambarkan kasih ibu melalui ibunda Nabi Musa alaihi salam yang dengan air mata dan iman menyerahkan, mengalirkan bayinya ke sungai. Air mata ibu Musa bukanlah air mata kelemahan. Jadi air mata ketika menghanyutkan atau mengalirkan Nabi Musa ke sungai, niku bukan air mata kelemahan, tapi itu adalah air mata iman dan tawakal. Dari air mata itulah lahir keteguhan, yang menyelamatkan Musa dan menjadikannya seorang rasul. Jadi kita lihat bagaimana air mata seorang ibu yang lahir dari iman dapat menjadi cahaya yang menuntun langkah anak, meski sang anak jauh, meski sang anak belum sadar akan cinta seorang ibu. Dan kita lihat ketulusan seorang ibu. Ketulusan ibu itu adalah jalan terbuka untuk meraih ridha Allah. Ketulusan yang tidak membutuhkan imbalan, itulah yang bernilai tinggi di sisi Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Sehingga apa? Ketulusan menikah. Jadi seorang ibu yang ikhlas merawat, ikhlas mendidik, membimbing anaknya, itu adalah sesungguhnya sedang menapaki jalan menuju ridha Allah. Bahkan ketika lelah, ketika sakit, ketika menangis, semua itu bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Dan yang perlu kita renungi, bahwasannya ketulusan seorang ibu dalam mendidik bukan hanya mencetak anak berprestasi, tapi anak yang beriman dan bertakwa. Ibu bukan hanya sekedar pengasuh tubuh, bukan hanya sekedar pengasuh jasmani, tapi ibu adalah pembentuk rohani. Ibu menikah apa? Penjaga fitrah anak, agar fitrah anak tetap lurus. Jadi kita lihat
bagaimana peran spiritual ibu dalam membentuk keimanan anak. Niki luar biasa nih. Peran spiritual ibu dalam membentuk keimanan anak. Bagaimana anak itu punya iman yang kuat, iman yang kokoh, bukan iman yang rapuh, yang lembek. Karena ibu adalah guru iman pertama bagi anak. Guru iman pertama bagi anak adalah ibu. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah kita lihat bagaimana suara lemah lembut ibu yang membimbing anak menyebut asma Allah. Ini adalah titik awal terbentuknya hubungan spiritual antara anak dan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menegaskan pentingnya pendidikan tauhid dalam keluarga, sebagaimana nasihat Luqman Al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, inna syirka la dzulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Walaupun ayat ini tentang Luqman Al-Hakim, namun tanggung jawab menanamkan tauhid itu juga melekat kuat pada seorang ibu. Ketika ibu memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, memperkenalkan sholat, menenangkan anak dengan doa, itu hakikatnya sedang menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang akan tumbuh sepanjang hayat sang anak. Jadi anak niku nggih, anak yang mengenal Allah sejak kecil melalui ibunya itu akan memiliki ketahanan batin, kekuatan iman yang luar biasa. Kekuatan iman di tengah godaan dunia yang di zaman modern ini. Sehingga niki bagaimana luar biasanya peran ibu dalam membentuk keimanan. Tidak hanya keimanan, bahkan juga madrasah pertama di dalam membentuk akhlak sejak dini. Sebagaimana ungkapan dalam pepatah Arab menjelaskan, madrasatun idza a'dattaha a'datta syaban thayyibal araq. Ibu itu adalah madrasah. Jika engkau menyiapkannya dengan baik, maka engkau telah menyiapkan bangsa, generasi yang baik pula. Jadi ini ibu nih, jadi ibu menika madrasah pertama sebelum anak mengenal sekolah, sebelum anak mengenal guru. Dari perilaku, kata-kata, dan cara ibu bersikap, itulah anak belajar akhlak, belajar kesabaran, belajar kasih sayang. Rasulullah SAW menjelaskan tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada adab yang baik. Contohnya pun apa, Bu?
ketika ibu itu sosok pertama yang menanamkan adab, maka ketika seorang ibu bertutur lembut, maka anak itu belajar menghormati. Jadi dengan tutur lembutnya seorang ibu, anak belajar apa? Belajar menghormati. Dengan ketegasan seorang ibu, anak belajar disiplin. Dengan kesabaran seorang ibu, anak belajar mengendalikan diri. Jadi madrasah yang terbaik bukanlah sekolah ternama. Madrasah terbaik bukanlah sekolah ternama, tapi madrasah yang terbaik itu adalah rumah yang diisi oleh ibu yang solehah, ibu yang mendidik dengan cinta dan keteladanan. Niki napa Bu? Jejak kasih dan spiritualitas ibu. Dan jejak kasih dan spiritualitas ibu bukan sekedar kenangan. Bukan sekedar kenangan, tapi warisan rohani yang menembus waktu. Doa ibu adalah pagar yang tak terlihat, pagar sing boten ketinggal. Air matanya adalah napa? Cahaya. Ketulusannya adalah jembatan untuk menuju ridha Allah. Bimbingannya adalah arah bagi keimanan anak. Mila nggih, seorang ibu niku jangan sampai meremehkan doa. Meremehkan doa dan kesabarannya. Demikian pula bagi setiap anak nggih jangan lupa bahwasannya di balik setiap langkah anak itu ada jejak doa ibu yang mengiringinya. Maka napa? Wahfid janahaka minad dhulli. Jadi rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Niki nggih, yang pertama napa? Jejak kasih dan spiritualitas ibu. Yang kedua, kira-kira setelah jejak kasih dan jejak spiritualitas, jejak kasih ini jejak kelembutan, jejak kesabaran, kasih sayang. Spiritualitas ini adalah jejak iman, jejak ibadah, dan jejak akhlak. Yang kedua adalah jejak psikologis dan emosional ibu dalam jiwa anak. Jejak psikologis dan emosional ibu dalam jiwa anak. Kalau kita renungkan ya ibu nih, ternyata ketenangan seorang anak, keberanian seorang anak, kehangatan dalam diri anak, intinya apa? Ketenangan, keberanian, kehangatan dalam diri anak itu sebagian besar berasal dari sentuhan kasih seorang ibu. Sehingga yang namanya ibu itu tidak hanya sosok yang memberi kehidupan secara fisik saja,
tetapi juga membentuk keseimbangan emosional dan psikologis anak. Membentuk keseimbangan emosional dan psikologis anak. Bagaimana anak niku emosinya seimbang, psikologinya seimbang. Nih, jangan sampai tidak seimbang emosional dan psikologis anak, bahaya. Ketika kita renungi, kelembutan ibu itu adalah karunia Allah yang dirancang untuk menumbuhkan rasa aman, rasa cinta dalam diri anak. Maka demikian pula peran seorang ibu itu sangat menentukan arah perkembangan jiwa anak, baik itu spiritual maupun emosional. Contohnya pun ya mau pelukan ibu pondasi ketenangan jiwa anak. Jadi pelukan ibu bukan hanya bentuk kasih sayang saja, tapi ternyata juga terapi psikologis alami. Terapi psikologis alami yang menenangkan jiwa anak. Yang mana dari dekapan ibu, anak belajar bahwa dunia aman, dunia penuh cinta, dan ada tempat untuk kembali. Di dalam Al-Quran bagaimana kasih sayang ibu itu digambarkan begitu lembut. Karena ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Terus biasanipun anak yang tumbuh dalam pelukan kasih sayang ibu biasanya lebih tenang, lebih percaya diri, lebih mudah berempati. Sebaliknya anak yang jarang dipeluk, jarang diperhatikan, cenderung haus perhatian dan mudah cemas. Kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sangat lembut terhadap anak-anaknya, terhadap anak-anak kaum muslimin. Suatu ketika beliau mencium cucunya. Ada sahabat yang berkata, saya punya anak 10, tapi nggak ada satupun yang pernah aku cium dari mereka. Nabi bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Terlebih lagi kalau anak itu baru ada masalah nih. Ini penting ketika anak ada masalah, ada yang dibully. Kemarin ada siswa SMP nih, siswa SMP gantung di kelas. Pakai napa Bu? Pakai dasi. Niku tirosipun saking pundi? Anak SMP sing gantung menika dari laborat. Dari laborat pamit napa? Pamit ke kelas. Tibake napa Bu? Gantung ning kelas. Padahal taksih SMP umurnya masih 15 tahun. Gantung diri di ruang kelasnya niku sekitar jam 12 nih, sekitar duhur niku. Digulai koncone kok renek. Nah,
Lalu kemudian korban ditemukan apa Bu? Kondisi gantung diri dengan apa? Dasi terlilit di lehernya. Kayak nang kelas gantungnya teng pundi? Teng ventilasi jendela kelas Bu. Karena pada saat yang bersamaan ruang kelas niku kosong. Para siswa sedang di luar kelas. Nih, jadi ruang kelasnya kosong, ditinggal murid-murid nih. Ada temannya mencari-cari ke kelas, kok kelasnya ditutup pintu nih. Ketika dibuka, ternyata gantung diri neng ventilasi jendela ngagem napa dasi nika. Ternyata dasi nggih napa? Saged nggih gantung sehingga nek enten dasi diamanke nggih Bu nggih. Diamanke ngoten nggih. Sehingga Bapak Ibu guru langsung bawa ke RSUD. Tapi nyawa korban tidak tertolong. Akhiripun pihak sekolah lapor polisi. Itu nggak ditemukan tanda-tanda kekerasan, nggak ditemukan Bu. Ketika diperiksa tidak ada kekerasan, tidak ada kekerasan fisik. Ini kan aneh nih, kok sampai bocah SMP gantung neng kelas. Nih, tadi ini lo, niki apa? Penting sangat, babakan psikologis. Dan memang napa Bu, siswa SMP tadi yang menggantung itu sebelumnya pernah mengucapkan kepada temannya, wis capek urip terusipun, wis capek hidup. Oh, ini usia SMP udah kenal, udah tahu yang istilahnya napa? Wis males urip, capek hidup. Dasine kok saged toh Bu? Dasine padahal pendek nih. Ternyata anaknya pinter Bu. Menggunakannya 2 dasi yang disambung. Nih. Dasine koncone disilih ngoten nggih. Nggih nyambung. Itu kira-kira temannya berani make lagi nggak Bu? Nggih. Itu padahal teman bermain sejak kecil. Teman bermain sejak kecil disilih dasine nggih gantung. Dan lebih ini kok nggih padahal dari guru-guru teman-temannya berusaha memberikan pertolongan, tapi nggih wis kebacut nggak bisa terselamatkan. Ternyata anak tersebut pernah mengatakan kalau sudah capek hidup. Nah niki, terus niki pentingnya untuk menjaga kesehatan mental, kesehatan psikis seorang anak. Padahal ketinggalan sekolah jek dolanan seperti biasa, tidak kelihatan murung, sehingga sahabat-sahabatnya shock, tidak menyangka, shock banget, kaget. Padahal apa? Sing gantung niki anak yang ceria, kelihatan aktif, kelihatan mudah bergaul. Niki harus diwaspadai nih kalau ada tanda-tanda depresi pada remaja.
Penting nih kesehatan mental anak dan remaja. Kalau ada anak mengatakan wis capek hidup, capek sekolah, itu tidak boleh dianggap sepele. Karena bisa jadi ini sinyal awal dari tekanan emosional yang berat. Apalagi anak sering dinakali di sekolah, itu bukan perkara yang sepele. Anak sering dinakali, sering dipukul, sering dijahili temannya meskipun masih SD, niku adalah masalah yang serius. Karena sebagaimana yang dikatakan para ahli psikolog yang mengingatkan bahwa perubahan perilaku, penarikan diri dari lingkungan sosial, atau mungkin pernyataan putus asa itu perlu segera direspon dengan empati, dengan komunikasi terbuka. Sehingga harapannya orang tua dan sekolah diharapkan bisa lebih peka terhadap kondisi psikologis anak. Harapannya peristiwa gantung diri anak itu enggak terulang lagi. Pamelih nek ada tanda-tanda seorang anak yang ingin mengakhiri hidupnya, segera cari bantuan orang yang profesional. Nah ini padahal ya tadi pelajaran berharga mungkin dibalik senyum seorang remaja bisa jadi tersimpan beban yang tidak terlihat, sehingga dukungan emosional dan ruang bicara komunikasi yang terbuka menjadi kunci untuk mencegah praktek-praktek bunuh diri yang tidak terkontrol menika. Niki. Jadi ini pentingnya bahasa cinta seorang ibu komunikasi ibu yang bisa menyembuhkan luka batin anak. Anak itu terkadang punya yang namanya luka batin. Anak itu tidak hanya butuh makanan dan pakaian, tapi anak niku juga butuh didengarkan, butuh dipahami. Dan bahasa cinta seorang ibu, tutur lembutnya, senyum ibu, perhatian ibu, empati ibu, itu bisa menjadi alat komunikasi yang menyembuhkan luka batin. Menyembuhkan luka batin anak, bahkan membentuk kepercayaan diri anak. Nah niki pentingnya ibu niku komunikasi dengan lembut, menanamkan dalam jiwa anak kasih sayang, karena itu adalah dasar kehidupan. Karena apa Bu? Kata-kata keras, apalagi ditambahi umpatan, makian, celaan, itu dapat melukai batin anak. Nek pun melukai batin anak, itu meninggalkan bekas yang panjang. Niki bahayanipun nek terlalu keras niku saged melukai batin anak. Nek batin anak pun terluka niku bekasnya bisa panjang. Sebaliknya kalimat lembut, doa yang terucap dari ibu niku dapat menyembuhkan hati yang terluka, bahkan saged menumbuhkan semangat baru. Makanya kalimat thayyibatu sedekah. Ketika Kanjeng Nabi, perkataan yang baik itu adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Sehingga niki pentingnya napa Bu? Menanamkan rasa aman. Jadi rasa aman itu kan kebutuhan psikologis dasar seorang anak.
Yang mana ini terbentuk ketika anak itu yakin bahwa ibunya selalu ada untuk melindungi dan mendukungnya. Ibu yang sabar, yang konsisten dan penuh empati menciptakan lingkungan emosional yang stabil bagi anak. Nah niki sehingga ketika anak niku merasa dihargai, disayangi, akan tumbuh menjadi pribadi yang pemberani, penuh kasih, dan juga akan mudah menghargai orang lain. Sebaliknya, pola asuh yang keras dan penuh tekanan, nih pentingipun. Pola asuh yang keras dan penuh tekanan mungkin menghasilkan anak yang patuh secara lahir tetapi rapuh secara batin. Ini penting nih, pola asuh yang terlalu keras, penuh tekanan, mungkin saja melahirkan anak yang patuh secara lahir tetapi rapuh secara batin. Daripada apa Bu? Secara lahir anak mungkin patuh, tapi secara batinnya rapuh. Sebaliknya, pola asuh yang penuh kasih menumbuhkan anak yang kokoh dalam iman dan matang dalam emosi. Napa malih nek ibu niku kurang perhatian dengan anak. Ibu yang kurang perhatian dengan anak itu akan berdampak apa? Memberikan dampak pada emosional, pada jiwa anak. Apalagi ibu di zaman modern sekarang ini, sebagian ibu ada yang terjebak dalam kesibukan, terjebak dalam pekerjaan, aktivitas sosial, aktivitas yang banyak sekali, hingga tanpa sadar kehadirannya di hati anak mulai berkurang. Anak itu tidak hanya membutuhkan kehadiran fisik, anak tidak hanya butuh kehadiran fisik ibu, tapi juga kehadiran emosional, itu tatapan, perhatian, waktu yang berkualitas. Ini jadi jangan sampai kita melalaikan anak karena terlalu sibuk dengan urusan dunia. Anak yang tumbuh tanpa perhatian emosional dari ibunya sering merasa tidak berharga hidupnya. Ia mencari pengganti kasih di luar rumah, teman, media, lingkungan yang salah. Sehingga Nabi mengingatkan, kafa bil mar'i isman, cukup bagi seseorang itu dianggap dosa jika dia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Cukup seseorang dianggap berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Sehingga penting menjadi ibu yang hadir, bukan sekedar ada, tapi benar-benar hadir. Hadir secara emosional dan spiritual lebih penting daripada hadir hanya fisik saja.
Ibu yang hadir itu bagaimana? Ibu yang mendengarkan anaknya dengan hati, menatapnya dengan kasih, menuntunnya dengan doa. Karena kehadiran yang penuh makna niku bentuk rahmah, bentuk kasih sayang yang menyentuh hati anak, menumbuhkan cinta kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW menjadi teladan dalam hal ini nih. Meskipun beliau pemimpin umat, beliau tetap meluangkan waktu untuk bermain dan bercanda dengan anak-anak. Bahkan Rasulullah SAW niku napa Bu? Memanjangkan sujudnya karena cucunya naik di atas punggung beliau. Ketika ditanya, beliau menjawab, aku tidak ingin memutus kesenangan mereka. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Memang napa Bu? Memang ibu yang hadir bukan berarti ibu yang sempurna, tapi ibu yang hadir dengan cinta dan doa itulah yang akan dikenang anak selamanya, bahkan setelah sang ibu tiada. Jadi penting menanamkan jejak psikologis, menanamkan jejak emosional ibu ke dalam jiwa anak. Ibaratnya apa Bu? Jejak psikologis dan emosional ibu yang tertanam dalam jiwa anak seperti cap lembut yang tak pernah hilang. Ini pentingnya apa? Pelukan ibu yang membentuk rasa aman, tutur lembutnya yang menyembuhkan luka batin, perhatian yang menumbuhkan apa? Kepercayaan diri. Ibaratipun apa Bu? Kesibukan dunia tak seharusnya menghapus kehangatan ini. Karena kehadiran seorang ibu adalah pondasi keimanan dan ketenangan anak. Niki napa? Jejak psikologis dan emosional ibu. Setelah tadi yang sebelumnya, jejak kasih dan spiritualitas ibu. Yang ketiga, yang berikutnya adalah apa? Jejak nilai dan karakter ibu. Jejak nilai dan karakter ibu. Dan ini penting. Jejak nilai dan karakter ibu dalam jiwa anak. Yang mana nilai dan karakter anak bukanlah sesuatu yang tiba-tiba terbentuk. Ini penting, nilai dan karakter. Yang mana nilai karakter anak itu kan tumbuh perlahan. Tumbuh perlahan seiring dengan apa yang sering dilihat, yang didengar, yang dirasakan dari sosok ibunya. Karena ibu adalah cermin nilai kehidupan. Dari tutur katanya, anak belajar berbicara dengan adab. Dari perilakunya anak mengenal arti tanggung jawab. Dari hati ibu anak memahami makna ketulusan. Ibaratipun ibu niku pemimpin moral, karakter dan nilai di dalam rumah.
madrasah yang mengajarkan kejujuran, kesabaran, empati, keimanan, dan nilai-nilai yang menjadi pondasi karakter anak. Dari lisan ibu lahir nilai hidup anak, karena memang kata-kata seorang ibu itu adalah cermin nilai-nilai yang hidup dalam rumah. Anak niku napa? Anak mendengar, menyerap setiap ucapan ibunya. Bahkan sebelum ia memahami maknanya sudah diserap padahal belum tahu maknanya. Karena memang setiap kata seorang ibu adalah pendidikan karakter. Nih, ibaratipun apa? Ya tadi ibu yang terbiasa berkata lembut, memuji kebaikan anak, mengucapkan doa, itu hakikatnya sedang menanamkan nilai positif dan rasa aman dalam hati anak. Sebaliknya, ibu yang sering mengeluh, sering sambat, sering memaki, sering mencela, atau membandingkan anak dengan anak orang lain tanpa sadar, sedang merusak harga diri dan kepercayaan diri anak. Maka penting sangat gunakan lisan ini untuk menumbuhkan, bukan untuk melukai. Dari lisan ibu yang penuh doa dan kebaikan, lahirlah anak-anak yang berjiwa tenang dan berakhlak santun. Begini, namun ternyata tidak hanya cukup dengan kata-kata saja, karena teladan ibu itu adalah pendidikan tanpa kata. Pendidikan yang paling kuat bukan dari banyaknya nasihat, tetapi dari keteladanan yang hidup. Anak tidak selalu meniru apa yang disuruh. Anak tidak selalu meniru apa yang disuruh, tapi anak selalu meniru apa yang dilihat. Niki penting napa? Aspek keteladanan. Ibaratipun kalau anak niku melihat ibunya sabar dalam ujian, anak belajar kesabaran. Anak melihat ibunya jujur dalam hal kecil, anak belajar kejujuran. Anak melihat ibunya menjaga sholat, anak akan tumbuh dalam keadaan cinta ibadah. Maka seorang ibu niku ketika menanamkan nilai dan karakter dalam jiwa anak, itu perlu tindakan yang nyata, perlu keteladanan. Terlebih napa? Dalam hal ketegasan. Ibu yang tegas tapi lembut itu menanamkan tanggung jawab dan empati. Karena apa, Bu? Kasih sayang yang berlebihan tanpa ketegasan bisa membuat anak manja. Niki kasih sayang berlebihan tanpa ketegasan itu menjadikan anak manja. Sebaliknya, ketegasan tanpa kasih sayang itu membuat anak keras hati. Ibu yang baik niku pripun? Yang seimbang antara kelembutan dan ketegasan, menanamkan tanggung jawab tapi juga empati dan kasih sayang. Niki Rasulullah teladan yang luar biasa dalam hal ini Rasulullah niku sangat lembut pada anak-anak tapi juga mengajarkan disiplin. Muru abna'akum bisolah wa hum sab'u sinin.
perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka dengan lembut dan mendidik jika mereka meninggalkannya pada umur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Jadi hadis ini bukan tentang kekerasan, tapi tentang pendidikan disiplin dengan kasih sayang. Sehingga perlu kita pahami, yang sering kita renungi bersama tegas bukan berarti keras, lembut bukan berarti lembek atau lemah, tapi harus disatukan keduanya, kelembutan dan ketegasan, agar anak niku napa tumbuh berkarakter kuat tapi juga berhati lembut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga niki pentingipun apa menanamkan karakter-karakter tadi yang kita fokus fokus bagaimana dari menanamkan nilai karakter pada anak itu adalah terpantul dari nilai dan karakter ibunya. Dari lisannya lahir nilai kehidupan, dari keteladannya tumbuh moral, dari keseimbangannya lahir tanggung jawab dan empati, dan dari kezuhudannya tumbuh jiwa yang tenang, dan dari imannya lahir generasi yang teguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makaten ibu-ibu ingkang saged kita bahas ing kesempatan menika, mugi-mugi bermanfaat. Ada 3 poin jejak kasih dan spiritualitas ibu, kemudian jejak psikologis dan emosional ibu, dan jejak nilai dan karakter. Jejak nilai dan karakter seorang ibu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebelum kita akhiri, wonten pertanyaan mboten? Monggo ibu kan itu waktu-waktunya mereka laki, itu waktunya teman-teman itu banyak yang nongkrong, motoran, terus mendaki. Nah jika kondisi seperti ini yang aneh itu kita melarang, itu dianggapnya sama mereka kan mungkin sudah besar, tidak memiliki kepercayaan gitu kan. Kalau yang lain teman-temannya itu sikap ini sebagai orang tua salah atau tidak? Pertanyaan yang penting sekali berkaitan dengan anak SMA sekitar usia 10 tahun yang kita lihat waktunya nongkrong, motoran atau naik gunung. Kira-kira bagaimana solusinya, terlebih anak yang SMA itu merasa sudah besar, merasa sudah waktunya dapat kepercayaan. Berkaitan dengan hal ini adalah pertanyaan yang sangat bagus, dan banyak orang tua juga yang sedang menghadapi hal yang sama kalau punya anak cowok yang remaja. Maka di sini perlu kita seimbangkan antara sisi psikologis, nilai tanggung jawab, dan juga bagaimana pandangan Islam. Ini pandangan Islam dalam syariat. Karena memang
usia anak SMA, memang secara psikologis itu ingin dianggap besar, waktunya mandiri, mencari identitas diri, dan ingin mendapatkan kepercayaan dari orang tua. Namun perlu dipahami, usia anak SMA kelas 10 nih itu belum matang sepenuhnya. Belum matang sepenuhnya. Sehingga masih perlu mengatur pertimbangan resiko, emosi. Apalagi kalau anak-anak muda niki kadang niku nyepeda niku kadang nggak terkontrol, bahkan nyuwun sewu kadang terkesan ngawur, ngebut ngawur Maka dalam hal ini, maka ketika kita melihat hal itu belum sepenuhnya matang, tetap kita arahkan, tetap kita berikan nasihat, biar anak itu ya punya rasa tanggung jawab, dan tidak terkesan bebas, dan perlu dijelaskan resiko-resikonya, perlu dijelaskan waktu masa remaja itu ya kalau main dengan teman ya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai hal-hal yang berbahaya atau hal-hal yang manfaatnya kurang. Perlu ditumbuhkan kedewasaan. Karena anak yang sering main gitu karena memang belum dewasa. Nah mungkin Bu, intinya nanti bisa memang ada waktunya kita beri kepercayaan tapi bertahap. Sehingga Bu, kuncinya dalam menghadapi fase ini, kuncinya bukan melarang total. Kuncinya bukan melarang total dan bukan pula membiarkan bebas, tapi berikan kepercayaan secara bertahap dengan tanggung jawab yang jelas. Contoh penerapanipun pripun? Kalau ingin nongkrong pastikan tempatnya jelas, aman, dan ada batasan waktunya. Kados motoran pastikan sudah bener-bener cukup umur, wis disim napa dereng. Terus pastikan sudah tahu adab di jalan itu bagaimana. Pengen naik gunung, pengen mendaki, jadikan itu kegiatan positif tapi dengan bimbingan. Diarahkan dengan kegiatan bersama komunitas Islami, bisa dengan dakwah alam, tadabbur ciptaan Allah dan lain sebagainya. Jadi ini bukan berarti dilarang total, tapi tetap diarahkan agar kegiatan tersebut menjadi wadah tanggung jawab, bukan pelampiasan. Intinya dalam pandangan Islam Islam itu tidak melarang aktivitas selama tidak mengandung maksiat, tidak membahayakan diri, dan tidak melalaikan dari kewajiban. Kewajiban sholat, belajar, berbakti kepada kedua orang tua. Sing penting kegiatan tersebut boleh-boleh saja, tapi tadi asal aman, bernilai, tidak membawa madharat, sehingga anak yang sudah merasa besar ini tetap harus diarahkan untuk belajar arti tanggung jawab, bukan sekedar minta kepercayaan, tapi harus membuktikan bahwa anak tersebut pantas untuk dipercaya. Intinya pun Bu, solusinya adalah ajak untuk berdiskusi, berdialog, dan jelaskan alasannya. Kalau melarang
jelaskan alasannya, jelaskan resikonya dengan baik. Dan kita berikan tugas nyata untuk melatih melatih tanggung jawab, tetap dampingi dalam kepercayaan yang mana kita tanamkan nilai syukur dan juga nilai adab. Karena kebebasan itu amanah. Kebebasan itu amanah, bukan hak mutlak. Bukan apa? Hak mutlak. Sehingga kesimpulanipun usia SMA itu masa belajar menjadi dewasa, bukan dewasa sepenuhnya. Sehingga tugas orang tua bukan mengurung tapi mengarahkan. Beri kepercayaan tapi dengan pengawasan. Beri ruang tapi jangan lupa doa. Beri tanggung jawab, berikan tanggung jawab sebagai syarat kebebasan. Tanggung jawab. Sehingga ini penting untuk menjadi renungan kita bersama. Wallahu taala alam bisawab. Ngoten nggih Bu nggih? Wonten malih? Cekap nggih? Nggih. Menawi mboten wonten kita cekapaken pengaosan ing kesempatan menika. Mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang lihipun nyuwun pangapunten. Fanas'alullaha ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.